kembali lagi dengan Blessed Family Channel. Mulai kita dari Indonesia, kursus bahasa Jermannya, mengurus visanya di Jakarta, dan yang terakhir dari saya ataupun dari... Ich film schon jetzt, ne? Ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan Blessed Family Channel. Hari ini kita akan membahas tentang au pair Mädchen. Nah, Yep. oke. Jadi di dalam video ini kita membuat dua dua sesi. Pertama kita membahas apa itu au pair Mädchen. Yang kedua pengalaman saya dan kemudian pengalaman Mawan. Mulai kita dari Indonesia, kursus bahasa Jerman, mencari keluarga di Jerman, ujian A1-nya, mengurus visanya di Jakarta, dan yang terakhir membeli tiket. Dan kita juga mau kasih tahu berapa biaya yang kita keluarkan, baik itu dari dari saya ataupun dari Mawan. Ya, benar. Oke. Check it out. Oke semuanya, sebelum kita membahas au pair Mädchen itu lebih jauh lagi, kita mau menjelaskan dulu apa itu au pair Mädchen. Oke. Yup. Au pair Mädchen itu adalah orang muda yang usianya antara 18 tahun sampai 25 tahun, yang belum memiliki anak pastinya dan belum menikah, yang dalam waktu tertentu pergi atau merantau ke luar negeri atau ke negara yang asing. What? Dan mereka nantinya akan tinggal di sebuah keluarga, contohnya seperti kami di Jerman. Dan tentunya kami di sana, tugas kami adalah membantu keluarga itu dalam menjaga anak yang masih kecil, anak-anak mereka yang masih kecil, atau juga membantu di bagian pekerjaan rumah. Tapi kita di sana kita dapat tempat tinggal di rumah itu, di rumah family itu, dan juga kita mendapat uang saku dan kita makan bersama dengan family itu juga. Dan au pair Mädchen itu bukan pembantu rumah tangga atau neni atau yang disebut babysitter, tetapi kita menjadi anggota keluarga baru di keluarga itu. Au pair Mädchen itu sebenarnya adalah, yang pertama adalah tujuannya untuk bertukar kebudayaan, baik itu dari kitanya dan maupun juga dari keluarga itu. Jadi kita belajar budaya mereka, mereka juga belajar budaya kita, dan kita diberi kesempatan untuk belajar bahasanya. Nah, semakin hari semakin kita perdalami, dan juga ada selain kita membantu mereka, mereka juga membantu kita untuk kita lebih lancar lagi berbahasa mereka. Di sebagian keluarga mereka akan menolong kita dengan kita diharuskan sebenarnya untuk pergi kursus bahasa. Tapi untuk biaya kursus bahasa itu tergantung keluarga itu, apa mereka mau membiayai kita atau kita biaya sendiri. Itu harus kita meskipun sebenarnya sedikit menambahin ya, meskipun sebenarnya kita itu harus benar-benar membaca regel dari atau vertrag atau kontrak dari au pair Mädchen kita ya, karena in prinsip atau sebenarnya ya prinsipnya itu sebenarnya, kalau kita au pair Mädchen itu, mereka itu harus memberikan kita uang saku. Dulu kita waktu au pair Mädchen kira-kira 260 euro ya. Ya, sekitar 260 euro, dan antara mereka itu membayar uang farkosten kita, uang untuk transport kita kalau kita mau bepergian kemana, atau mereka itu membayar uang kursus kita. Jadi itu antara membayar uang kursus atau membayar uang transport kita, itu keharusan juga dari mereka. Jadi kita itu harus benar-benar
membaca dulu kontrak kita itu apa, supaya mereka nggak bisa bilang, oh kami nggak mau bayar uang les kamu, atau mereka juga nggak mau bayar uang transport kita. Jadi kita harus bilang gitu, kami sudah membaca vertraknya, dan seperti yang udah kita ketahui gitu ya, antara kalian bayar uang transport saya atau kalian bayar uang kursus saya. Meskipun sebenarnya itu nggak banyak ya, maksimalnya yang mereka bisa bayarkan itu kayaknya per bulannya itu cuma 50 euro. Itu maksimalnya gitu. Jadi contohnya, kalau kamu itu les bahasa, nah ternyata uang les bahasa kamu itu lebih dari 50 euro per bulannya, dan mereka itu berhak mengasih 50 euro. Tapi kalau mereka itu mau mengasih lebih baik lagi. Tapi kalau mereka cuma bilang kami ngasih 50 euro lagi, dan kamu nggak bisa protes lagi, kamu nggak bisa bilang kamu harus tetap bayar uang les aku, nggak boleh kayak gitu. Karena di prinsipnya gitu ya, mereka itu bertanggung jawab membayar hanya maksimal 50 euro per bulan gitu. Atau ada juga family yang mau mungkin dari mereka setengah dan mungkin dari kitanya setengah. Jadi tidak sepenuhnya kita membayar dan tidak sepenuhnya mereka juga menanggungnya. Ya, kesepakatan lah ya. Dan kalau soal transportasi, waktu dulu saya dapatnya sepeda, jadi nggak perlu naik bus atau apapun, karena ya di tempat saya tinggal dulu semuanya terjangkau dengan sepeda. Ya, itulah. Jadi open mission itu juga yang akan, setelah open mission atau selagi kita sebagai open mission, kita juga bisa memikirkan untuk selanjutnya, mau kita kuliah, mau kita FSJ, mau kita Ausbildung, itulah sebagai batu loncatan. Pertama kita kenal dulu budayanya, kita kenal dulu bahasanya, dan kita bisa nanti lanjut. Mungkin bagi mereka yang bagi mereka yang ingin mengenal budayanya di sini, karena ada juga sebagian orang yang datang ke Jerman langsung aja untuk kuliah tanpa harus melalui open mission atau sebagainya. Kuliah nggak bisa juga, maksudnya student college atau apa, tapi langsung kuliah dari Indonesia juga nggak bisa. Maksudnya tujuannya untuk kuliah pertama sekali gitu. Nah, untuk kuliahnya itu pasti harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu gitu. Benar. Tapi ini untuk mempermudah kita lebih menjangkau orangnya. Maksudnya kita jadi lebih kenal, oh begini rupanya sifat orang-orang Jerman, seperti itu. Ya, itulah pembahasan tentang apa itu